Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di workshop skripsi yang dilaksanakan oleh program studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada sesi kali ini kita akan belajar satu materi penting berkaitan dengan penelitian, yaitu penelitian kualitatif. Kita dalam sesi ini akan belajar apa sih penelitian kualitatif itu, kemudian apa perbedaannya dengan penelitian sebelahnya, yaitu penelitian kuantitatif, dan kemudian karakteristik, ciri-ciri atau tanda-tanda umum, kegiatan umum yang dilaksanakan dalam penelitian kualitatif itu apa saja, dan metode yang dipakai dalam pengumpulan data untuk penelitian kualitatif itu apa saja, dan terakhir nanti juga kita ulas apa sih kelebihan dan kekurangan dari penelitian kualitatif ini. Mari kita simak diskusinya satu persatu. Penelitian kualitatif agak dibedakan dengan penelitian kuantitatif dari sisi satu, jenis datanya. Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, data itu biasanya adalah data-data yang non-angka, non-numerical data. Hal itu bisa berhubungan dengan teks kalau kita melakukan studi literatur, bisa juga berkenaan dengan manusia, institusi yang dikelola oleh manusia, yang dijalankan oleh manusia, kebiasaan hidupnya, pola relasi satu dengan yang lain, misalnya dalam penelitian-penelitian sosiologi maupun antropologi, itu adalah data-data yang dipakai dalam penelitian kualitatif. Sementara di penelitian kuantitatif, data itu biasanya sifatnya angka atau sudah dirumuskan, diekstraksi, disederhanakan dalam bentuk angka. Jadi angka-angka itulah yang diteliti atau yang dianalisis dalam penelitian yang sifatnya kuantitatif. Tidak begitu dalam penelitian yang kualitatif. Aktivitas utama dalam penelitian kualitatif itu apa sebenarnya? Sebenarnya, kalau proses analisis di penelitian yang bersifat kualitatif, itu sifatnya interpretatif, sifatnya penafsiran. Hasilnya ketika disajikan menjadi sebuah produk penelitian, biasanya sifatnya adalah deskriptif. Sementara dalam konteks penelitian kuantitatif, biasanya yang ingin dijelaskan itu adalah hubungan kausal, hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, itu dijelaskan hubungan sebab akibatnya. Jadi berdasarkan angka dalam sebuah variabel yang kemudian dijelaskan. Agak berbeda dengan penelitian kualitatif. Kalau kualitatif adalah mendeskripsikan berdasarkan hasil interpretasi. Apa yang hasil diinterpretasi, atau apa yang digali dari aktivitas interpretasi dalam penelitian kualitatif? Tadi datanya non-angka, aktivitasnya adalah interpretasi. Yang ingin digali, yang ingin dikuak, yang ingin disingkap adalah makna. Makna yang terkandung di dalam data-data yang dianalisis dalam penelitian kualitatif. Makna dalam pengertian yang luas. Kalau sifatnya teks, ya makna pengertian dari sebuah teks, baik pengertian yang didasarkan atas keinginan atau maksud sebenarnya dari pengarang, atau makna yang diproduksi oleh konteks sebuah teks itu diproduksi, misalnya pemikiran seseorang, bagaimana konteks dan latar belakang sejarah dari terbentuknya sebuah teks itu, masalah apa yang ingin direspon, dan seterusnya. Bisa juga makna yang terkandung dalam sebuah simbol-simbol yang diproduksi oleh manusia, misalnya orang Jawa melakukan selamatan, melakukan upacara 7 harian, 40 harian, dan seterusnya dalam upacara kematian. Apa makna di baliknya? Atau senjata-senjata yang diproduksi oleh manusia, misalnya di Jawa itu ada keris, di Aceh ada meruncing, misalnya di Makassar ada bading. Meskipun fungsinya sama sebagai sebuah senjata, tapi kenapa bentuknya beda? Adakah filosofi dan makna di baliknya? Kira-kira makna semacam itu yang ingin digali dan dipahami oleh
Nah, faktor ketiga atau poin ketiga yang ingin digali atau aktivitas utama daripada penelitian kualitatif ini adalah berusaha untuk memahami, understanding, atau biasanya yang dipakai dalam ilmu-ilmu humaniora itu verstehen, memahami datanya. Sementara dalam penelitian kualitatif itu lebih erklaren, menjelaskan, explaining the causal relationship with the variables, among the variables. Itu di penelitian kuantitatif. Kalau dalam penelitian kualitatif, fokusnya adalah memahami objek yang sedang ditelitinya. Karena memahami particular case, kasus yang lebih spesifik, metodenya biasanya yang dipakai itu adalah metode yang sifatnya induktif. Induktif itu case by case, dari satu kasus yang khusus ke kasus khusus yang lain. Dan kemudian pemahaman atas kasus atau data yang khusus tadi itu diinterpretasi, disajikan dalam bentuk yang deskriptif. Itu utamanya dari penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif tidak begitu. Lebih menjelaskan hubungan sebab akibat, dan punya klaim bahwa dalam penelitian kuantitatif bahwa studi di sebuah tempat atau sebuah kasus itu dapat digeneralisasi, diberlakukan di tempat yang lain secara umum. Itu adalah karakteristik dari penelitian yang sifatnya kuantitatif. Penelitian kualitatif tidak punya klaim itu. Dia hanya memahami kasus atau data yang spesifik. Dia hanya memahami itu. Belum tentu bisa diaplikasikan atau diterapkan di kasus-kasus yang lain. Sementara dalam konteks penelitian kuantitatif, ada karakter yang lain yaitu deduktif. Biasanya adalah kita melihat memahami sebuah teori itu diterjemahkan dalam sebuah framework penelitian, dan itu dipakai sebagai kacamata untuk melihat sebuah kasus, apakah kasus itu mengkonfirmasi, menjelaskan, menguatkan teori yang sudah ada, atau tidak, kira-kira. Sementara penelitian yang sifatnya lebih kualitatif itu tidak harus selalu berangkat dari sebuah pemahaman teoritis yang besar. Bisa jadi kasus spesifik yang sedang ditelitinya atau dipelajarinya, di risetnya itu memberi interpretasi yang berbeda terhadap teori yang sudah ada. Jadi gitu kira-kira. Datanya non-numerical, aktivitas utamanya adalah interpretasi, analisis yang sifatnya interpretatif, yang digali atau dikuak dari analisis interpretatif itu adalah makna, dan tujuan utamanya adalah ingin memahami kasus spesifik yang sedang dipelajari atau ditelitinya, dan metode penalaran yang dipakai seringkali adalah induktif sifatnya. Itu penelitian kualitatif. Dan ciri utama yang lain, biasanya yang dipakai sebagai data itu sifatnya micro level, bukan macro level. Ya, yang kehidupan sehari-hari, hubungan satu individu dengan individu yang lain, terus kemudian sebuah institusi yang dikelola oleh seseorang atau oleh sebuah organisasi gitu, atau sebuah ritus atau praktek keagamaan yang dilakukan oleh sekelompok orang, itu biasanya yang diteliti dalam konteks penelitian kualitatif, karena tujuan utamanya tadi memahami makna yang terkandung dalam sebuah data, dalam data penelitian kualitatif. Berikutnya, ya sekali lagi makna yang terkandung dalam interaksi sosial, dalam simbol yang dibuat oleh manusia, dalam teks yang ditulis oleh manusia, dan hal-hal yang semacam itu, fenomena-fenomena yang lain yang sifatnya spesifik, dan itu digali maknanya, ingin dikuak maknanya berdasarkan hubungan satu dengan yang lain. Lagi-lagi sifatnya deskriptif, dan metode penalaran yang dipakai seringkali adalah penalaran yang bersifat induktif, bukan deduktif. Baik, contohnya sekarang mari kita lihat. Di situ kita lihat bagaimana penelitian kualitatif itu dilakukan. Salah satu contohnya ini adalah sebuah artikel yang ditulis oleh salah satu dosen di lingkungan ekonomi syariah, yaitu Pak Hilman, Pak Syarif, dan Bu Miftah. Judulnya
Ini dimuat di jurnal Afkaruna, jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Agama Islam UMY. Sekarang terindeks di Sinta 2, ya Sinta 2. Judulnya Fleksibilitas Pemaknaan Wakaf Tunai di Indonesia, Studi Terhadap Lembaga Filantropi dan Lembaga Keuangan. Coba kita lihat, di situ ada kata pemaknaan, sangat kualitatif, karena yang digali adalah pemaknaan, jadi maknanya fleksibel. Wakaf tunai itu bagaimana gitu. Objek penelitiannya itu adalah kata wakaf atau penerapan wakaf tunai di Indonesia. Jadi penerapan wakaf tunai, bagaimana orang memaknai wakaf tunai itu. Bukan hanya orang, ya orang yang berkumpul di dua tempat yang dipelajari dalam artikel ini. Satu adalah lembaga filantropi, dan yang kedua adalah lembaga keuangan. Jadi bagaimana wakaf tunai itu dimaknai, apakah sama atau berbeda di lembaga filantropi dan di lembaga keuangan. Nah, sangat dari judul saja kita bisa melihat bagaimana karakteristik atau karakter kualitatif dari penelitian ini. Satu yang ingin dilihat atau ingin dideskripsikan adalah pemaknaan terhadap konsep wakaf tunai. Terus kemudian skalanya agak mikro. Mikro itu ya institusi yang dikelola oleh dua lembaga. Satu lembaga filantropi dan dua adalah lembaga keuangan syariah. Jadi makna wakaf tunai yang fleksibel dipakai oleh kedua institusi tersebut ingin digali secara kualitatif. Nah, ini sedikit berbeda dengan penelitian yang bersifat kuantitatif. Kita lihat penelitian yang kedua ini yang dilakukan juga oleh dosen ekonomi syariah Pak Zaki, pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah bank syariah dengan kepuasan nasabah sebagai variabel intervening. Jadi itu juga kelihatan yang dicari adalah hubungan kausal, hubungan sebab akibat antara satu ada kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah dengan kepuasan nasabah sebagai variabel intervening. Ada soal kualitas layanan, loyalitas nasabah, kepuasan nasabah, terus kemudian variabel kepuasan nasabah sebagai variabel intervening itu apakah punya pengaruh terhadap loyalitas atau tidak. Dan itu dikuantifikasi, dihitung angka dan datanya itu secara kuantitatif dengan menggunakan model-model tertentu, dengan menggunakan rumus-rumus tertentu atau menggunakan aplikasi penelitian yang tertentu, misalnya SPSS atau di sini yang dipakai itu adalah SEM, Structural Equation Modeling. Jadi begitu kira-kira. Satu tadi datanya non-numerical, satu datanya numerical. Yang ingin digali itu adalah maknanya, makna dari wakaf tunai tadi misalnya. Yang kedua adalah yang ingin digali hubungan kausalitas antara kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah dan apa itu namanya kepuasan nasabah sebagai variabel. Nah, kira-kira begitu perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang biasanya dalam metode dalam penelitian kualitatif, metodologinya apa? Metode yang dipakai apa saja? Nah, salah satunya adalah observasi langsung. Jadi biar di observasi langsung ini peneliti ke lapangan tanpa harus berpartisipasi atau mengalami pengalaman yang dialami oleh objek penelitiannya, dia datang ke sebuah tempat dan mengamati, observing, mengamati objek yang diteliti. Jadi antara objek yang diteliti dan peneliti terpisah, si peneliti itu mengamati apa yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Nanti kita lihat contoh-contohnya di slide berikut. Yang kedua, biasanya berbeda dengan penelitian yang sifatnya kuantitatif, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif itu lebih terbuka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, pertanyaannya adalah pertanyaan yang why, kenapa, atau
how, bagaimana, atau apa, what. Bukan sekedar yes no questions yang hanya bisa dijawab dengan jawaban ya atau tidak. Pertanyaan di survei yang penelitian kualitatif itu sifatnya lebih terbuka, misalnya, oh kenapa, misalnya ada tadi wakaf tunai di lembaga filantropi dimaknai demikian. Apa konsekuensinya, misalnya pemaknaan semacam itu dalam bentuk fundraising-nya, dalam implementasinya, dalam pengelolaannya, dan seterusnya. Di situ responden, objek yang diteliti, orang yang diteliti, punya keleluasaan untuk menjawab sesuai dengan pengetahuan atau pengalaman mereka. Tidak ada batasan A atau B, bukan pertanyaan tertutup. Nah, itu memungkinkan buat si peneliti dalam penelitian kualitatif untuk melakukan pembacaan dan interpretasi. Kedua, bisa juga dilakukan dengan setelah data-data terkumpul, si peneliti mengundang kelompok kepentingan, para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dengan menggunakan focus group discussion. Di situ misalnya kalau kita tadi penelitian tentang wakaf tunai, bisa mengundang satu dari lembaga keuangan syariahnya, mengundang juga dari lembaga filantropinya, pakar dari kampus yang menguasai tentang konsep wakaf tunai, para pelaku di lapangannya, untuk berdiskusi bersama tentang hasil sementara dari penelitian. Itu fokus group discussion juga bisa dipakai sebagai medium untuk mengumpulkan data-data penelitian. Yang keempat, setelah observasi langsung, survei dengan menggunakan pertanyaan terbuka, fokus group discussion. Yang keempat adalah wawancara mendalam, in-depth interview yang mendalam. Maksudnya apa? Ya tadi, kalau sudah punya survei, terus kemudian ingin dikonfirmasi melalui wawancara, hal-hal yang tidak terungkap dalam pertanyaan tertulis, kita bisa mendekati orang yang misalnya tadi itu, orang yang menyelenggarakan lembaga keuangan syariah atau lembaga filantropi, kita punya data awalnya, kita kaji lebih dalam dengan wawancara lebih dalam, misalnya bertanya tentang kapan wakaf tunai mulai diperkenalkan di lembaga filantropi ini, misalnya di Lazismu, terus kemudian bagaimana cara fundraising-nya, cara penghimpunan dananya, pada penghimpunan wakaf tunai biasanya dipergunakan untuk siapa saja, dan bagaimana, dan seterusnya. Itu bisa melalui wawancara yang mendalam itu. Nah, itu bisa yang biasa dipakai dalam penelitian kualitatif. Ada juga dalam penelitian kualitatif itu dengan menggunakan atau bersandar pada sejarah lisan. Ini biasanya dipakai untuk mengumpulkan data-data yang tidak ada data tertulisnya. Misalnya cerita rakyat. Misalnya tidak hanya cerita rakyat, bahkan cerita-cerita keagamaan pun, atau doktrin-doktrin keagamaan pun banyak yang disandarkan pada tradisi lisan. Misalnya hadis, kita menyandarkannya pada memori atau hafalan para generasi sahabat, generasi tabi'in, dan seterusnya. Atau Al-Quran juga, transmisinya adalah secara bersama-sama oleh para sahabat yang hafal Al-Quran dan seterusnya sebelum kemudian ditulis beberapa abad setelah Nabi wafat. Kisah misalnya tentang Wali Songo, tentang Lagaligo di Makassar, itu awalnya adalah tradisi lisan, dikumpulkan menjadi tradisi tulisan, dan sejarah lisan itulah yang dijadikan sebagai sources, sebagai sumber untuk penelitian kualitatif. Yang mungkin ini agak jarang atau jarang penelitian yang bisa dipakai penelitian model ini atau metodologi semacam ini di penelitian yang bersifat bertemakan ekonomi syariah. Yang keenam, observasi partisipatoris. Ini agak berbeda dengan yang pertama tadi. Tadi observasi langsung itu ada jarak antara peneliti dengan responden yang diteliti. Observasi partisipatoris, peneliti coba juga mengalami pengalaman yang dialami oleh objek penelitian. Si peneliti
juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang ditelitinya. Misalnya, kalau kita meneliti sebuah praktek, misalnya penghimpunan wakaf tunai di Lasismu, katakan begitu, kita juga punya waktu atau menyediakan diri untuk berada di sana, sesekali menjadi menjadi volunteer untuk penghimpunan dana itu secara online misalnya, atau pada saat yang sama kita juga menjadi salah seorang pewakaf dalam wakaf tunai melalui Lasismu, sehingga kita mengalami pengalaman yang dialami objek penelitian kita. Nah, itu adalah model yang disebut sebagai observasi partisipatoris. Karena ini lazim dipakai dalam penelitian yang sifatnya antropologi, misalnya atau sosiologi, terutama antropologi, di mana disyaratkan seorang peneliti itu mengalami apa yang dialami oleh objek yang diteliti. Ini yang lebih dalam lagi namanya observasi etnografi. Jadi peneliti hidup bersama partisipan penelitian untuk mengalami dan memahami dunianya. Jadi seorang peneliti laki-laki yang banyak terjadi atau dilakukan oleh peneliti antropologi, dia hidup misalnya kalau meneliti tentang Irian, dia hidup di Papua, hidup bersama komunitas adat di sana, melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh komunitas di sana, berpikir dengan cara orang Papua, merasakan apa yang dirasakan oleh orang Papua, sehingga penelitian itu betul-betul dia dapat merasakan pengalaman hidup orang Papua. Baru kemudian setelah selesai dia menarik jarak dan kemudian menganalisis apa yang dialami, apa yang dia rekam dari pengalaman atau penelitian etnografisnya tersebut dalam sebuah penelitian. Itu observasi etnografi yang mungkin juga bisa diberlakukan dalam penelitian di lingkungan ekonomi syariah, tapi biasanya mempersyaratkan waktu yang agak lama untuk bisa benar-benar mengalami dan merasakan apa yang dialami oleh objeknya. Kedelapan dan terakhir, ini bukan 8 ini saja, mungkin mesti ada di sana sini dengan beda redaksi dan beda nomenklatur, tapi kira-kira intinya ada di 8. Yang ke-8 adalah analisis isi. Kalau kita melakukan penelitian kualitatif dan basisnya literatur, studi tentang pemikiran seseorang, studi tentang buku-buku atau teks-teks yang pernah ditulis orang, dan kita ingin mendiskusikannya secara komparatif maupun secara kritis, maka ini adalah model penelitian yang bisa ditempuh, yang bisa diambil, yang bisa dilakukan untuk melakukan penelitian kualitatif, untuk memahami makna dari teks yang sedang kita baca. Nah, contohnya ini, beberapa contoh dari penelitian kualitatif itu. Misalnya, syirkah dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah. Jadi yang kita teliti adalah praktek. Konsep syirkah dan aplikasinya, objeknya adalah lembaga keuangan syariah. Nah, kita bisa melakukan observasi ke sana, kita bisa melakukan menyebar pertanyaan yang terbuka, kita juga bisa melakukan in-depth interview mendalam, baru kemudian kita lakukan analisis, kita lakukan focus group discussion misalnya, sebelum kita sajikan dalam bentuk hasil analisis penelitian. Ini contoh lain, strategi pemberdayaan pengembangan sosial melalui gerakan filantropi Islam. Jadi itu tampaknya penelitian yang bersifat bisa etnografi maupun tekstual, dengan melihat beberapa model gerakan filantropi Islam bisa juga diteliti. Nah, ini yang analisis teks atau studi literatur biasanya yang diteliti adalah studi pemikiran seseorang atau memperbandingkan pemikiran para akademisi, beberapa pemikir, dan kemudian kita bikin klasifikasinya, kita bikin petanya, kita mapping. Itu juga merupakan sudah sebuah kontribusi, sebuah novelty yang bisa kita sajikan kalau belum ada yang sebelumnya. Atau kalau ada yang di sebelumnya, kita bisa sajikan model klasifikasi lain, misalnya yang lebih jelas, yang lebih akurat, membantah klasifikasi. Itu bisa dilakukan. Di sini yang digali adalah
makna yang dimaksud oleh para penulisnya yang digali, yang dikuak oleh penelitian kualitatif dengan menggunakan data yang sifatnya literatur atau teks. Nah, itu kira-kira kurang lebih apa yang dimaksud sebagai penelitian kualitatif, karakteristik dan ciri umumnya, contoh-contohnya, metodologi pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian kualitatif, dan yang terakhir, coba kita lihat apa kekurangan dan kelebihan. Salah satu kelebihan dari penelitian kualitatif ini adalah pemahamannya yang mendalam terhadap objek yang diteliti. Baik objek yang diteliti adalah tindakan, perilaku, proses, interaksi sosial, sebuah teks, pemahaman kita terhadap objek yang diteliti itu lebih mendalam, lebih komprehensif. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang biasanya hanya memotret permukaannya untuk dapat digeneralisasi, ini biasanya in-depth, lebih dalam, lebih detail dalam memahami data yang sedang ditelitinya. Kemudian yang kedua, mudah beradaptasi dengan data penelitian yang kontradiktif atau berubah. Kadang dalam penelitian itu banyak hal-hal yang unexpected, yang tidak terduga yang muncul. Kadang keterangan, misalnya keterangan A, pengelola lembaga filantropi ini X, sementara yang satunya bilang Y atau Y. Sangat berbeda. Dalam penelitian kuantitatif itu nggak bisa direkonsiliasi. Tapi dalam penelitian kualitatif dengan mempertimbangkan data-data yang lain, itu bisa ditafsirkan, bisa digali maknanya. Kontradiksi ini bermakna apa? Demikian pula dalam teks misalnya. Yang kelihatan kontradiktif di dalam Quran dan hadis misalnya, itu dengan menggunakan metode nuzul dan segala macam, bisa ditafsirkan, oh di sini ada abrogation, di sini ada nasikh mansukh misalnya. Artinya bisa direkonsiliasi. Atau dalam konteks fikih bisa menggunakan pendekatan tawafuk al-jam wa tawafuk misalnya, atau mengharmonikan dua hal yang sepertinya kontradiktif. Itu dimungkinkan dalam penelitian yang bersifat kualitatif yang sulit sekali atau hampir tidak mungkin dilakukan di penelitian yang bersifat kuantitatif. Cuma salah satu kelemahannya yang perlu dihindari adalah kalau kita tidak terbiasa menggunakan penelitian kualitatif dan kita menjadi bagian dari objek penelitian itu adalah adanya bias dan subjektivitas. Misalnya, kalau kita adalah warga Muhammadiyah, kemudian kita meneliti tentang lembaga di lingkungan Muhammadiyah, mungkin atau seringkali akan ada rasa tidak enak kalau kita mengkritik lembaga tersebut. Ada bias subjektivitas di sana. Nah, kalau kita menggunakan metodologi yang tepat, yang rigor, yang ketat, penelitian kualitatif, bias subjektif itu bisa dihilangkan atau bisa diminimalisir lah paling tidak. Tapi kalau tidak terbiasa dan kemudian sangat menonjol bias subjektivitasnya, nah itu tidak ilmiah dan tidak bisa diterima sebagai sebuah penelitian. Karena apa bedanya dengan hanya sekedar mengampanyekan keyakinan atau kelebihan dari sebuah keyakinan atau institusi yang kita tidak ada di sana. Sebagai peneliti, sebisa mungkin dan harus netralitas dijaga, objektivitas dijaga. Oleh sebab itu, dalam konteks penelitian kualitatif ini, metodologinya mesti diikuti secara ketat, secara cermat, agar bias-bias yang bersifat subjektif itu dapat diminimalisir, bahkan dihilangkan. Sehingga kita dapat memahami objek yang kita teliti itu secara lebih netral, lebih objektif, lebih mendalam, dan siapa tahu juga bisa memberi masukan-masukan yang positif terhadap objek yang kita sedang. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian jadi referensi. Kira-kira kalau saya melakukan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif ya. Oh, sepertinya lebih tepat ini dipakai metode kualitatif misalnya. Dan
Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, berikan pertanyaan itu di kolom komentar di bawah ini, atau email atau kontak saya secara langsung, atau kita juga bisa berdiskusi kalau ketemu di kampus. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.